Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para siswa SMKN Negeri 2 Pengasih kelas 10, yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 2 Pengasih tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya kami mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian sehingga diterima menjadi siswa SMKN 2 Pengasih, yang insya Allah kami pihak sekolah akan berusaha mendampingi, membersamai kalian selama 3 atau 4 tahun ke depan, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang luhur, berguna dan bermanfaat bagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Widodo Teguh Saputro. Saya diberi amanah oleh SMKN 2 Pengasih untuk mengatur, membina, dan mendampingi para siswa sekalian. Kemudian yang berikutnya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang tata krama dan tata tertib sekolah. Baiklah, akan segera kita mulai materi kita kali ini, yaitu tentang tata krama dan tata tertib sekolah. Untuk selanjutnya, saya akan segera memulai materi kita pada kesempatan kali ini tentang tata krama dan tata tertib sekolah. Anak-anakku sekalian, para siswa yang berbahagia, ada tayangan yang saya tampilkan di sini. Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan gambar itu. Sekilas Anda cermati, sekilas tampak sama. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail, gambar itu berbeda sekali. Dan punya makna, punya nilai yang sangat berbeda sekali. Kita perhatikan yang sisi kanan. Itu ada kata dulu, kemudian yang sisi kiri ada kata sekarang. Cermati kembali itu. Apa yang dibawa oleh 3 orang tersebut. Yang dulu ada satu nilai kebersamaan. Ada satu nilai kebersamaan. Kemudian sambil menyantap makanan, menikmati minuman, tetapi yang sebelah kiri, coba Anda perhatikan. Apa yang dilakukan di situ? Semua saling pegang gadget. Semua pegang HP. Seolah-olah siapa yang ada di sampingnya itu terasa jauh, bahwa saya hanya melakukan pekerjaan saya ada di sini, kemudian orang di samping saya tidak saya hiraukan. Ada satu kalimat itu, gadget mendekatkan yang jauh tetapi menjauhkan yang dekat. Memang teknologi itu ada baiknya dan ada buruknya. Tinggal kita bagaimana untuk mensikapi hal tersebut. Saya ingin nanti setelah sesi ini Anda memberikan komen terhadap tayangan yang kami berikan. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini satu kalimat yang sekarang sudah mulai tren. Anak-anak zaman sekarang, usia anak-anak sekolah menengah, SMP, SLTA, ya. Ada yang menyebutnya adalah generasi menunduk. Kenapa demikian? Coba perhatikan gambar di sini. Itu yang ada satu aktivitas duduk-duduk di salah satu taman sekolah. Coba perhatikan. Mereka berdekatan, tetapi mereka asik dengan dunianya sendiri. Saya yakin bahwa
apa yang ada di dalam gadgetnya itu dunia yang luas sekali, bahkan bisa menjelajah dunia yang tanpa batas. Padahal teman karibnya ada di dekatnya. Kemudian coba Anda perhatikan ini, satu keluarga, ya, satu keluarga, di situ ada kakek, di situ kelihatan sekali, kemudian ada anaknya, kemudian ada cucunya juga di situ. Satu momen di situ kita perhatikan adalah tentang mereka menikmati satu kesempatan makan bersama. Apa yang dipikirkan oleh kakek? Saya yakin bahwa kakek berpikir bahwa zaman sekarang seperti ini toh. Kalau dulu waktu makan bersama mereka saling bercengkrama. Ini mereka duduk makan bersama, apa yang dilakukan adalah asik dengan dunianya sendiri. Kemudian pada gambar yang ketiga, coba kalian perhatikan. Di situ saya yakin di situ ada beberapa orang muda-mudi, ya, mungkin mereka janjian ayo main ke suatu tempat, mungkin sekedar refreshing dan sebagainya. Padahal di janjiannya mereka ayo kita janjian pukul ini, kemudian dipakai ini, kemudian dengan siapa, seperti itu. Tetapi setelah sampai di sana, apa yang dilakukan? Asik juga mereka, tidak menikmati tujuan yang telah mereka tetapkan, tidak menikmati kebersamaan dengan teman-teman, tapi sekali lagi asik dengan dunianya sendiri. Nah, dua gambar ini memberikan salah satu contoh dampak dari kemajuan teknologi. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan mengikuti seperti itu, ataukah justru kita akan menjadi pelaku? Artinya kita sebagai anak SMK yang nantinya kita akan dididik untuk menjadi pribadi yang tangguh, terampil, kreatif, mestinya kita bisa mengatur itu. Kita bisa membuat perubahan seperti itu. Jangan sampai nilai-nilai yang ada dalam satu kegiatan atau aktivitas tertentu itu menjadi hilang. Karena apa? Dampak teknologi. Untuk selanjutnya, saya akan memperlihatkan salah satu tayangan video. Sesekali dirasakan oleh Anda sekalian. Coba perhatikan tayangan video. Coba ini kalian cermati, kalian pahami. Ada satu anak, kemudian ada terjadi aksi bullying, kekerasan, kemudian ada aktivitas yang asik sendiri di sekitarnya, seolah-olah dia tidak berdaya.
Baik, kalian telah menyaksikan tayangan video tadi. Kira-kira apa? Nilai-nilai apa? Pelajaran-pelajaran apa? Atau hikmah apa video tadi? Kita bisa melihat bahwa tampak sekali dekat secara fisik kita dengan orang-orang di sekitar kita. Akan tetapi terasa jauh sekali walaupun fisik itu dekat. Kemudian yang kedua, rasa kepedulian antar sesama sudah hilang. Kebersamaan dalam keluarga, kita lihat misalkan sepasang suami istri asik dengan dunianya sendiri. Ada seseorang yang minta bantuan, yang mestinya segera mendapatkan bantuan, semuanya acuh dengan seperti itu. Saya yakin bahwa hal-hal seperti itu mungkin pernah Anda alami atau mungkin terjadi terhadap orang-orang di sekitar Anda. Saya pengen silahkan nanti Anda lewat kolom komen silahkan tanggapi tentang video yang Anda lihat tadi. Baik. Nah, setelah kita melihat tayangan gambar tadi, kemudian tayangan video tadi, pertanyaannya adalah apakah ada hubungannya dengan tata tertib dan tata krama dalam bahasan kita ini. Anak-anakku sekalian, secara garis besar pengertiannya adalah tata krama adalah kebiasaan sopan santun, ya, yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat dan berlaku dalam kurun waktu tertentu. Entah itu satu desa, entah itu satu kecamatan, atau mungkin satu RT, dan bahkan kita dengan teman-teman kita, ya, dengan teman-teman kita, satu komunitas, 3 orang, 4 orang, 5 orang, saya yakin punya aturan, punya komitmen tertentu agar pertemanannya itu menjadi lebih solid, menjadi lebih kokoh, agar semuanya saling menjaga, agar semuanya saling menghargai, agar semuanya saling menjaga privasi masing-masing antar teman. Nah, itu secara garis besar yang dinamakan tentang tata krama. Nah, di situ ada satu kalimat berlaku dalam kurun waktu tertentu. Jadi pertanyaannya, apakah bisa nanti tata krama itu berubah? Sangat mungkin, ya, sangat mungkin sekali bahwa nanti tata krama itu akan berubah sesuai dengan kondisi perkembangan zaman seperti itu. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, di tempat Anda mungkin ada yang namanya, saya yakin banyak ini, ya, kenduri, ya. Kalau orang Jawa bilang itu adalah gendurenan, ya, gendurenan. Dulu waktu zamannya Pak Widodo ini, ya, yang namanya gendurenan itu satu kegiatan di mana beberapa orang dalam satu komunitas, entah itu RT, entah itu RW atau satu pedukunan berkumpul. Ada satu yang mempunyai hajat, kemudian berkumpul. Nah, di situ yang hadir adalah para orang tua, ya, para orang tua. Kemudian memenuhi undangan, kemudian di situ terjadi satu interaksi, komunikasi, ya, tanya kabar dan sebagainya, dan waktunya juga agak panjang. Kemudian prosesi dilaksanakan, kemudian setelah itu pulang. Dan anak-anak keluarga yang di rumah itu juga menunggu hasil dari gendurenan tadi. Tetapi sekarang coba kita perhatikan sekalian. Yang namanya proses kenduri atau genduren yang terjadi di sekitar kita sekarang sudah mulai berubah, ya. Siapa yang berangkat? Nah, yang berangkat adalah anaknya. Bisa jadi anak yang masih SD itu untuk mewakili bapaknya. Bapaknya kemana? Bapaknya sudah asik, pokoknya punya kegiatan untuk memenuhi
kehidupannya, kehidupan keluarga. Anaknya yang berangkat. Kemudian waktunya juga mepet, ya, waktunya juga mepet. Jadi kalau orang Jawa bilang opa perlune, ya, opa perlune, berangkat, kemudian prosesi, setelah itu pulang. Interaksinya sangat singkat sekali. Yang dahulu itu prosesinya adalah ada memanggil orang yang banyak, kemudian memasak hidangan dan seterusnya. Setelah itu dibagikan, sekarang sudah bergeser. Apa yang dibagikan? Yang dibagikan adalah barang yang mentah, bahan pokok tapi mentah. Nah, ini kan sudah mulai bergeser. Artinya ketika saya itu mempunyai hajat, kemudian saya tidak memanggil tetangga-tetangga saya untuk membantu, itu sangat bisa sekali, ya. Itu sangat bisa sekali dan sangat mungkin sekali. Nah, bahkan saya yakin besok ada suatu saat, ya, ada suatu waktu yang namanya genduri itu bisa saja orangnya tidak hadir, ya. Orangnya tidak hadir karena apa? Sudah dibingkai oleh satu aplikasi komunikasi dalam grup, ya. Mungkin orang yang memimpin gendurian sudah memimpin doa di situ, kemudian yang lain sudah komen aja amin, kemudian apa barangnya? Bisa jadi nanti yang disampaikan itu yang dahulu adalah bahan sudah matang, kemudian bahan mentah, kemudian besok apa? Wujudnya bisa jadi malah uang yang dibagikan. Kita tidak terjadi tatap muka. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin sekali. Nah, kalau itu terjadi, sebenarnya apa yang tergerus? Nilai-nilai apa yang tergerus? Nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kepedulian, nilai-nilai tanggung jawab. Itu tentang tata krama anak-anakku sekalian. Kemudian tentang tata tertib sekolah anak-anakku. Nah, secara umum, tata tertib adalah seperangkat peraturan, ketentuan yang berfungsi untuk menegakkan disiplin. Kita konteksnya adalah di sekolah, berarti disiplin di sekolah secara terorganisasi mengikat setiap komponen baik siswa, guru, karyawan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi tata tertib ini sifatnya adalah mengikat. Sanksinya jelas. Bagaimana dengan tata krama, Pak? Ada sanksinya, ya, ada sanksinya juga. Tetapi sanksi itu juga terus berkembang. Selanjutnya kita akan fokus ke tata tertib sekolah anak-anakku, ya. Nah, tata tertib yang ada di SMKN 2 Pengasih ini tujuannya adalah yang pertama agar siswa mengetahui tugas, hak dan kewajibannya. Kemudian yang kedua agar siswa mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan kreativitas meningkat. Kita tidak mengungkung kreativitas serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat menyulitkan dirinya. Kemudian yang berikutnya agar siswa mempunyai kepribadian yang tangguh, disiplin, mandiri, serta memiliki rasa hormat kepada sekolah, guru, dan orang tua. Terus selanjutnya terlaksananya kurikulum secara baik yang menunjang peningkatan mutu pendidikan, yaitu siswa harus datang di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, selama masa pandemi ini apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah pembelajaran jarak jauh, ya, pembelajaran secara daring. Jadi untuk memenuhi ini seperti apa? Berarti nanti saat Bapak Ibu guru itu memulai pembelajaran jam 7.00, Anda sudah siap untuk mengikuti. Dengan dibuktikan dengan cara saya hadir, Bu, melalui komen di grup WA atau SMS kepada Bapak Ibu guru. Nah, itu tertib, ya, tertib waktu untuk memulai pembelajaran. Nah, kemudian ketika ini tidak di luar masa pandemi, masa normal, maka siswa ya masuk kelas, kemudian menaruh tas, kemudian dengan rapi dan seterusnya. Siswa yang mendapat tugas piket tentunya hadir lebih awal. Kemudian siswa yang terlambat harus diberi teguran. Nah, ini yang khusus di sekolah kita memberlakukan bahwa siswa yang terlambat nanti akan diberikan
teguran. Berupa apa? Berupa olahraga fisik, tapi dengan catatan ya, dengan catatan kondisinya harus sehat dan bugar. Kemudian siswa yang tidak masuk karena alasan tertentu juga harus memberitahukan kepada sekolah, bisa ke wali kelas atau ke wali BK. Nah, selanjutnya tata tertib di dalam kelas anak-anakku. Yang pertama adalah siswa masuk kelas duduk dengan rapi. Kalau sekali lagi, kalau di masa pandemi ini kita pembelajaran jarak jauh, sama seperti tadi, ketika jam pelajaran sudah mulai, Anda sudah langsung lapor kepada Bapak Ibu guru, saya hadir Bapak atau Ibu. Kemudian alangkah lebih baiknya, karena nanti selama masa pandemi ini semua difasilitasi oleh Bapak Ibu wali kelas, nanti akan dipimpin doa sebelum memulai pelajaran. Kemudian memberi salam kepada Bapak Ibu guru ketika memulai pelajaran. Anda bisa mengirimkan salam lah ke grup lah ya. Selain hadir, kemudian selamat pagi Bapak Ibu dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menambah komunikasi kita semakin intensif. Kemudian pada saat pelajaran berlangsung, siswa harus tetap tertib ya. Kemudian dan seterusnya. Siswa tidak boleh meninggalkan kelas tanpa alasan tertentu. Nah, ini ketika pembelajaran normal. Nah, itu semua anak-anakku, tata tertib masuk kelas, tata tertib di dalam kelas, kemudian tata tertib yang lainnya mungkin terkait seragam, kemudian atribut dan seterusnya, ataupun tata tertib di bengkel. Nah, semuanya hanya untuk mencapai satu kata, yaitu adalah disiplin. Ya, untuk mencapai satu kata disiplin. Dan ini harus ditanamkan pada siswa sedini mungkin. Nah, sekolah adalah salah satu tempat utama, Tempat yang lain mana? Tempat yang lain adalah keluarga dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah tata krama, anak-anakku. Tadi kita sudah singgung di depan tentang tata krama. Nah, tujuan dari tata krama adalah membentuk karakter siswa supaya bersikap sopan, ramah pada siapa saja, penuh perhatian, peduli kepada sesama, menjaga perasaan orang lain, suka memberi pertolongan, memiliki rasa toleransi yang tinggi, dan bisa mengendalikan emosi dalam situasi apapun. Tata krama kita bagi menjadi 4 ya, yang nantinya kita akan aplikasikanlah kepada diri kita masing-masing. Yang pertama adalah tata krama berbicara, kemudian tata krama pergaulan, selanjutnya adalah tata krama berpenampilan, kemudian tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tata krama berbicara anak-anakku, ini kita harus melihat ya, siapa yang diajak bicara. Tentunya kita berbicara dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang sebaya, dengan orang yang mungkin umurnya di bawah kita, itu beda semua ya. Semua ada tata caranya. Apalagi kita orang Jawa, terkhusus adalah orang Yogyakarta, ada unggah-ungguhi ya, ada unggah-ungguhi. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada tingkatan bahasa, ada ngoko, ada kromo madya, ada kromo inggil dan sebagainya. Itu penempatannya sangat indah sekali ketika kita mengajak berbicara kepada siapa yang ada di depan kita. Kemudian yang berikutnya adalah kalimat yang diperlukan ya, kalimat yang diperlukan. Selanjutnya adalah di mana pembicaraan itu dilakukan. Nah, tentunya ketika kita berkunjung di suatu tempat, ke teman kita ataupun ke sanak saudara, mungkin pas mereka dalam kondisi yang sedih, tentunya kita tidak akan mengajak pembicaraan dengan tema-tema yang di luar dari kesedihan. Kemudian sikap berbicara anak-anakku. Nah, kita juga harus memahami bagaimana siapa orang yang kita ajak bicara, bagaimana kita bersikap. Nah, tentunya kita juga harus peka ya.
Jangan sampai dengan sikap kita terhadap orang yang kita ajak bicara itu malah menyakitkan perasaannya. Untuk selanjutnya adalah tata krama pergaulan. Saya yakin Anda punya teman yang dekat sekali, mungkin 1 orang, 3 orang, 4 atau mungkin lebih, ya, atau mungkin dalam satu kelas atau dalam komunitas tertentu. Dalam bergaul ini juga ada tata kramanya, dan mungkin teman-teman kita itu juga menyusun sebuah komitmen, ya, menyusun sebuah komitmen agar pertemanannya itu semakin erat. Nah, tidak acuh terhadap orang lain, mengetuk pintu ketika kita berkunjung ke rumah teman kita, memberikan salam bila berjumpa, mohon maaf bila terlambat, mohon maaf bila salah. Nah, ini yang sekarang kelihatan sekali kata maaf itu mahal harganya. Jadi usahakan paling tidak ketika kita berkomunikasi kita awali mohon maaf, kemudian apalagi kondisi kita pas dalam kondisi yang salah, kemudian melakukan perintah dengan wajah yang jernih, dapat menempatkan diri di mana kita bergaul, ya, walaupun kita sudah menjadi teman dekat, kita berkunjung ke rumah teman kita masuk ke rumah teman kita, tentunya juga kita harus sadar diri di mana kita bergaul. Tidak mesti kenapa ini jadi teman dekat kemudian saya masuk rumah teman kita itu ke tempat yang macam-macam, nah tentunya ini tidak pas. Kita harus bisa menempatkan diri. Kemudian rendah hati, siap memberi bantuan sesuai batas kemampuan dan yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya adalah tata krama penampilan. Nah, usahakan, saya berpesan ini kepada anak-anak sekalian, kita sebagai siswa usahakan dalam berpenampilan juga yang sederhana, yang sopan, rapi, pantas. Nah, tadi Pak Joko. Nah, kemudian ini tadi cara berpakaian, ya. Cara berpakaian juga disesuaikan dengan waktu dan tempat. Jangan sampai kita berkunjung kemudian menghadiri satu tempat satu kegiatan yang mungkin itu adalah kegiatan yang formal, Anda hanya memakai sandal jepit misalnya, atau hanya mengenakan kaos oblong. Ini kan sangat tidak menghormati orang yang kita kunjungi. Kemudian tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menghindarkan perbuatan yang membuat orang lain tersinggung. Nah, ini terkait dengan dalam pergaulan, kemudian dalam hal pembicaraan. Menghindarkan perbuatan mengumpat, menggunjingkan orang lain. Kemudian memberikan penghargaan, pujian atas hasil karya seseorang. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang sekarang itu mahal, ya. Kita itu kalau memberikan pujian terhadap seseorang, misalkan orang itu mendapatkan prestasi, kemudian orang itu meraih sesuatu, biasanya apa yang ada dalam diri kita? Mungkin adalah rasa iri. Kenapa saya tidak bisa seperti itu? Nah, ini kan menjadi evaluasi pada diri kita. Tetapi kita harus sampaikan, ya, kita harus sampaikan selamat, Anda selamat, dan seterusnya. Itu merupakan salah satu tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, ini ada satu tayangan video sebagai penutup. Nanti ada nilai, ada hikmah di tayangan video ini. Kita akan ikuti tayangan ini. Rendang, pasti di sana orang pada suka rendang, asal jangan terlalu pedas ya. Baik Tina, apakah ada pertanyaan lain tentang exchange program ini? Atau tentang Amerika dan kehidupan dengan host family di sana? Semuanya sudah jelas Bu, terima kasih. Kami sangat senang Tina sudah datang di interview terakhir ini. Kami sangat terkesan ya. Kami harap Tina bisa mengikuti exchange program ke Amerika tahun depan. Terima kasih banyak Ibu. Amerika, ya ampun.
Sebagai langkah final, Ibu Santi akan melakukan checking referensi dan background Tina. Baik. Biasanya kalau tidak ada masalah, semuanya lancar, dalam 1 atau 2 minggu ke depan, kami akan mengirimkan surat konfirmasi. Bagaimana? Baik Ibu, terima kasih. Ini buat kalau. Minum. Dimi sini. Dimi. Dimi siapa ya? Timmy, my adorable Timmy. Enggak, siap ngendikan kode. Baik, ini saya Baiklah anak-anakku, Anda telah mencermati tayangan video kami sebagai penutup. Apa yang bisa Anda tangkap dari pesan video penutup tadi? Di situ ada kalimat waspada jejak digital. Anda sudah bisa memahami, sudah mengambil pelajaran di situ. Artinya apa? Bahwa apa yang kita lakukan saat ini, ya, apa yang kita kerjakan saat ini, apalagi kalimat atau sejenisnya, itu yang menimbulkan rasa tidak suka atau menyakiti perasaan orang lain, atau malah menyakiti lembaga tertentu, ini akan menjadi jejak digital tersendiri yang nantinya akan merugikan Anda di kemudian hari. Ketika nanti Anda sudah tamat dari sekolah ini, kemudian Anda melamar pekerjaan, beberapa perusahaan akan melakukan pelacakan jejak digital seperti itu. Karena apa? Karena ini sangat menentukan seperti apa karakter kepribadian anak-anakku sekalian. Baiklah anak-anakku, pesan saya sekali lagi, selamat, Anda sudah diterima menjadi siswa SMKN 2 Pengasih. Apapun jurusannya, apapun pilihan Anda, yakinlah bahwa itu menjadi pilihan terbaik untuk Anda di kemudian hari. Dan yakinlah bahwa pilihan Anda itu akan memberikan kemudahan, kemanfaatan terhadap diri Anda, terhadap keluarga Anda, dan kepada masyarakat pada umumnya. Dan jangan lupa anak-anakku sekalian, setelah tayangan ini nanti Anda mengerjakan penugasan yang telah disiapkan oleh panitia. Penugasan dikerjakan di Google Form. Selanjutnya, sampaikan salam saya kepada orang tua Anda, kepada keluarga Anda di rumah, untuk tetap menjaga kesehatan di tengah masa pandemi ini. Yakinlah bahwa masa ini akan segera berlalu dan kita akan segera bertemu di kampus tercinta SMKN 2 Pengasih. Terakhir, saya ingin memberikan semangat pada Anda sekalian. Tirukan kata-kata saya, ya. Ini menjadi salah satu slogan kebanggaan anak-anak SMK, yaitu SMK bisa, SMK hebat, Setewa Jaya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.